Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 25 Agustus 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Sibolga menggeledah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga. Dari penggeledahan itu, tim membawa 2 kotak berkas atau barang bukti yang diduga berisikan sejumlah dokumen. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sibolga Togab Silalahi dan 4 orang penyidik lainnya di lantai 2 gedung kantor BPDB Kota Sibolga. Penggeledahan dilakukan dalam rangka proses penyelidikan guna mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sibolga pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta kegiatan pemulihan kondisi kebugaran dan kesehatan tahun anggaran 2017 hingga 2020. Penggeledahan oleh tim Kejaksaan Negeri Kota Sibolga itu sempat membuat sejumlah pegawai di kantor BPBD Kota Sibolga terlihat menghentikan aktivitas kerja sementara waktu. Setelah 4 jam lamanya melakukan penggeledahan, tim Kejaksaan berhasil membawa dan amankan 2 box berisi berkas terkait kasus tindak pidana korupsi tersebut. Tahun anggaran 2017 sampai 2020. Berapa nominalnya Pak? Nominalnya berapa? Nominalnya hampir 2M. Tahun berapa nih? 2017 sampai 2020. Ini berapa jam Pak penggeledahan? Tadi hampir dari jam 9 sampai jam 1 sekitar 4 jam. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Toba Samosir menahan Kepala Desa Sibuea, Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba terkait dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2020. Penahanan Kepala Desa Sibuea berinisial CS yang telah berstatus tersangka ini dilakukan untuk 20 hari ke depan. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten Toba dalam pengelolaan DD dan ADD 2020, ditemukan kerugian negara sebesar Rp155.184.000. Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir Baringin Pasaribu mengatakan Kades Sibuea tersebut dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baringin juga menjelaskan tersangka akan ditahan 20 hari ke depan untuk menghindari dan menjaga tidak ada penghilangan barang bukti. Tim Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam paparannya menyampaikan sepakat untuk dilakukan penahanan 20 hari ke depan untuk menjaga barang bukti tidak dihilangkan. Modus yang dilakukan tersangka CS adalah dengan melakukan markup kegiatan belanja anggaran DD dan ADD. Selain markup juga ditemukan belanja kegiatan fiktif. Untuk memuluskan perbuatannya ini, CS tidak mengikut sertakan pejabat atau perangkat desa lainnya dalam proses pengadaan barang dan jasa, padahal sesuai undang-undang harus melibatkan perangkat desa. Saat ini pihak Kejaksaan Negeri Toba Samosir telah menetapkan CS sebagai tersangka dan kedepannya akan melihat perkembangannya. Hari ini kita lakukan penahanan dengan 20 hari ke depan ya. Jadi kita untuk menghindari atau untuk kita menjaga biar barang bukti tidak dihilangkan. Makanya kita sepakat tim tadi ekspos ke saya, Pak kita buat tersangka dan ditahan. Urus operasinya tersangka melakukan markup beberapa kegiatan belanja anggaran DD atau DD yang ditemukan dan sebagian juga ada kegiatan fiktif. Selain markup ada juga fiktif. Pemirsa, persidangan kasus kerangkeng Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin hingga kini berjalan. Kali ini Majelis Hakim menggelar sidang lapangan dengan melihat langsung tempat kejadian perkara serta sejumlah lokasi yang terkait di persidangan. Persidangan kasus kerangkeng Bupati Langkat nonaktif masih terus berlanjut dengan menggelar sidang lapangan di lokasi kerangkeng besi di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Sidang lapangan yang bertujuan melihat tempat kejadian perkara atau lokasi ini dipimpin langsung Hakim Ketua Halida Rahardini bersama dengan Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum 8 orang terdakwa.
Majelis Hakim, JPU dan kuasa hukum awalnya mendatangi lokasi kerangkeng besi yang terdiri dari 2 sel, 1 pos penjagaan dan dapur umum, serta melihat kolam penyiksaan yang disebutkan di dalam persidangan. Selanjutnya sidang lapangan melihat rumah pribadi terbit rencana perangin-angin, serta meninjau lokasi pabrik kelapa sawit yang disebut dijadikan lokasi bekerja bagi penghuni kerangkeng selama di dalam sel. Humas Pengadilan Negeri Stabat Diki Irfandi mengatakan bahwa sidang lapangan ini hanya khusus melihat tempat kejadian perkara. Sidang sendiri akan dilanjutkan besok di Pengadilan Negeri Stabat. Keterangan dari saksi. Seluas-luasnya kami berikan kesempatannya untuk hari ini adalah pemeriksaan setempat. Ya. Melihat saja yang mana yang namanya yang masuk penuntut umum, lokus seperti yang disampaikan oleh Ronji tadi ya. Lokus objek perkaranya itu yang mana, objek yang diceritakan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum itu yang mana tempat kejadian tindak pidananya. Itu saja yang kami pengen lihat tadi. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Sangap Surbakti mengatakan saat sidang lapangan ada barang bukti selang yang berbeda dengan acara penyitaan barang bukti oleh penyidik dan nanti akan dipertanyakan kembali saat sidang Pengadilan Negeri Stabat. Sempat terjadi perdebatan soal barang bukti selang yang kami lihat ditunjukkan tadi bukan itu yang disita. Jadi itu menurut kami adalah tidak sesuai dengan faktanya. Lalu kemudian geser ke pabrik kelapa sawit ini, ya di sini tidak ada masalah, cuman hakim majelis cuman ingin melihat seperti apa gambaran situasi sesuai dengan surat dakwaan, hanya itu aja. Kasus kerangkeng besi milik terbit rencana perangin-angin ini ditetapkan 8 orang tersangka oleh kepolisian dengan pasal yang berbeda. Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ayo Cegah Stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah, andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Pertamina memastikan pasokan bahan bakar minyak di Sumatera Utara aman di tengah peningkatan permintaan di sejumlah SPBU. Peningkatan konsumsi bahan bakar minyak di sejumlah SPBU diharapkan kepada masyarakat Sumatera Utara untuk tidak khawatir dan menggunakan energi BBM sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan permintaan bahan bakar minyak diakui perwakilan PT Pertamina Regional Sumbagut Agustiawan terjadi di sejumlah SPBU di Sumatera Utara siang tadi di Medan. Peningkatan permintaan BBM subsidi pemerintah, biosolar, dan pertalite di Sumatera Utara terjadi meningkatnya mobilitas masyarakat akibat membaiknya kondisi pandemi COVID-19. Berdasarkan data PT Pertamina hingga Juli 2022, konsumsi produk BBM subsidi biosolar di Sumatera Utara mencapai 66% dari total kuota penyaluran tahunan dengan rata-rata 3.377 kiloliter per hari. Sementara BBM Pertalite hingga Juli 2022 menyentuh angka 71% dari total kuota penyaluran tahunan dengan rata-rata konsumsi mencapai 4.606 kiloliter per hari. Pertamina senantiasa memastikan pendistribusian BBM berjalan dengan baik seiring dengan adanya peningkatan kegiatan ekonomi di tengah masyarakat yang terjadi di Sumatera Utara.
Kami memastikan ketahanan pasokan biosolar dan pertalite cukup untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dan saat ini kami terus melakukan koordinasi dan monitoring penyaluran BBM di lapangan sehingga kami bisa memastikan bahwa penyaluran BBM bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan lancar dan aman. Dalam kurun waktu tahun 2022, sebanyak 7 SPBU di Sumatera Utara telah diberi sanksi akibat penyalahgunaan BBM subsidi dan PT Pertamina memastikan kondisi pasokan BBM di Sumatera Utara cukup aman. Ya, sementara itu pemirsa, guna penyelamatan aset negara melalui PTPN 4 yang saat ini dikuasai oleh masyarakat penggarap, pihak PTPN 4 unit Kebun Bah Jambi melakukan pengamanan di lokasi perkebunan. Pengamanan lahan ini dilakukan PTPN 4 bersama Serikat Perkebunan atau SPPUN dan pihak aparat hukum. Pasca terjadinya kerusuhan antara pihak perkebunan PTPN 4 Kebun dengan masyarakat penggarap di areal HGU Kebun unit Bah Jambi, ratusan karyawan perkebunan PTPN 4 bersama aparat TNI Polri melakukan pengamanan di lokasi lahan garapan. Pengamanan ini dilakukan guna mengantisipasi agar para penggarap yang telah menguasai lahan tersebut selama 2 tahun terakhir tidak melakukan aktivitas di lahan garapan. Manajer PTPN 4 unit Kebun Bah Jambi, Tri Mangkurat, mengatakan pihaknya sebagai pemilik yang sah sesuai dengan HGU yang saat ini masih berlaku akan mengambil kembali lahan yang telah digarap oleh pihak masyarakat penggarap dan akan mengaktifkannya kembali sebagai lahan perkebunan sawit. Kami ya, manajemen itu tetap komit akan mempertahankan kan gitu. Karena kita punya dasar yang jelas bahwa HGU kita ini aktif ya, semua sesuai prosedur. Maka kami tidak mentoleransi kejadian-kejadian yang lalu ya, penggarapan ini kan melawan hukum ini. Selama ini kita berharap aparat hukum bertindak menyelesaikan, tapi juga kita tunggu-tunggu semua prosesnya. Sampai hari ini mereka juga akan memulai pergerakan lagi. Kita nggak mau tinggal diam. Kami nggak mau terulang lagi areal kami itu diambil secara paksa. Maka apapun ceritanya akan kami pertahankan. Sementara sebelumnya telah dilakukan mediasi antara pihak masyarakat penggarap dengan perkebunan PTPN 4 unit Kebun Bah Jambi, namun pihak masyarakat penggarap tetap bertahan ingin menguasai lahan dan berniat akan menambah areal lahan garapannya yang saat ini telah ditanami tanaman jagung dengan luas lahan garapan 125 hektar yang telah dikuasai oleh masyarakat penggarap selama 2 tahun terakhir. Pemirsa, puluhan hektar lahan persawahan di Nias Utara beralih fungsi menjadi lahan tidur yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun kini telah muncul kesadaran warga tani untuk kembali membuka lahan tersebut sebagai median berbagai jenis tanaman usaha pertanian. Lahan persawahan yang lama tidak digarap dan menjadi lahan tidur menjadi salah satu terluas di desa Hilia Saloo, Kecamatan Sitoluori. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, lahan tersebut beralih fungsi sebagai lokasi hunian penduduk dan gedung sekolah atau kantor pemerintah, bahkan tidak terlihat lagi aktivitas usaha tani pada sawah. Maksud kami, padi sawah di atasnya. Berdasarkan penuturan sejumlah petani, tidak berfungsinya sarana pengairan yang dibangun tahun 2011 di daerah itu membuat hamparan lahan padi sawah mereka menjadi kering dan tandus, kemudian menjadi semak belukar. Namun saat ini telah muncul kesadaran warga pemilik lahan yang umumnya sebagai petani untuk mengelolanya kembali. Didukung dorongan dan motivasi yang diberikan oleh Bintara Pembina Desa Babinsa TNI serta pemerintah kecamatan setempat, kini petani mulai membuka lahan untuk budidaya tanaman cabai dan jagung, termasuk budidaya tanaman pinang di perkampungan Hilimbosi. Jadi untuk kedepannya kami ingin menambahkan lagi luas lahan kami. Jadi kadang itu ada kelompok cuma sampai di sini, jadi kami enggak. Harus semangat untuk menambahkan lagi biar untuk kedepannya jadi bertambah untuk ekonomi kami juga, Pak. Warga tani telah meminta Komandan Pos Koramil Sitoluori dan pemerintah agar proaktif menerjunkan Babinsa di tengah petani untuk mengendalikan pengolahan lahan yang diyakini cukup subur itu, sehingga dapat bermanfaat baik terhadap pertumbuhan tanaman yang terus dibudidayakan. Lalu selama ini lahannya itu lahan tidur ya, lahan tidur, lalu saya berpikir akan lebih baik kalau dimanfaatkan untuk
budidaya tanaman yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, yaitu pindang batara ini. Para petani yang sudah bertekad memperluas pembukaan lahan pertanian yang lama ditinggalkan itu akan mengadopsi cara bercocok tanam sebagaimana diterapkan Oknum Babinsa Certuforyozega pada lahan seluas 5 hektar di Hilimposi. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, di usianya yang ke-60 tahun, Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI diharapkan para pemirsanya semakin maju dan cerdas dalam memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk saat ini TVRI telah beralih menggunakan TV digital. Dan berikut tanggapan pemirsa yang selalu perhatikan acara di TVRI. Dirgahayu kepada TVRI yang ke-60. Semoga jaya di udara, jaya di darat, dan jaya di laut. TVRI saat ini kami melihatnya sudah sangat luar biasa perkembangannya. Bisa berubah bentuk dari jadul sekarang ke milenial. Pemberitaan-pemberitaannya juga sudah enak diikutin. Kalau dulu kan masih, istilahnya kalau bagi kami kan masih siaran jadul. Tapi sekarang saya lihat sudah mendekatin yang modern. Dan ini kalau bisa terus ditingkatkan dan minimal dipertahankan, karena hari-hari ini kami tanpa melihat TVRI rasanya kurang rasanya mendapat informasi. Tapi kalau sudah melihat TVRI rasanya telah puas, terutama untuk warga Sumatera Utara yang berita tentang Sumatera Utaranya. Semua kegiatan yang menyangkut kemasyarakatan, partai atau politik ada di TVRI. Dirgahayu untuk TVRI ke-60. Mudah-mudahan TVRI yang merupakan media kebanggaan bagi masyarakat di Indonesia ini bisa tetap eksis, terus menjadi media yang mampu menjadi corong bangsa. Itu harapan kita. Hari ini tanpa kita sadari, medsos itu seakan menjadi pandangan bagi masyarakat. Artinya referensi-referensi yang disampaikan di medsos itu secara tidak langsung menggerus keinginan masyarakat untuk melihat televisi. Ini tantangannya. Kami berharap dalam migrasi dari analog ke digitalisasi, selain kualitas siarannya, teman-teman TVRI itu mampu meningkatkan kualitas kontennya. Karena ini menjadi tantangan kita bersama. Makanya begitu ada migrasi dari analog ke digital, kita berharap siaran-siaran disajikan oleh televisi khususnya TVRI itu bisa memang betul-betul menjadikan referensi bagi masyarakat. Tontonan itu menjadi tuntunan.
Ya, pemirsa, untuk pertama kalinya pada 24 Agustus 1962, Televisi Republik Indonesia atau TVRI mengudara dengan penayangan pertama. TVRI adalah menyiarkan secara langsung Asian Games keempat di Jakarta. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik dan menuju TVRI menjadi lembaga penyiaran kelas dunia dalam membangun citra Indonesia telah membenah diri untuk lebih baik. Demikian halnya dengan stasiun relay televisi atau umumnya disebut stasiun pemancar TV atau stasiun transmisi TV, seperti stasiun transmisi Siborong-Borong di Desa Huta Ginjang, Muara, dan stasiun transmisi Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara sebagai lokasi stasiun pemancar TVRI Sumatera Utara. Selain menjadi salah satu pemancar TVRI di Kabupaten wilayah Tapanuli Utara dan sekitarnya, maupun stasiun-stasiun transmisi TVRI di Sumatera Utara, di daerah lain melakukan penghentian siaran TV analog ke siaran digital atau disebut analog switch off. Pada siaran tayangan TV digital ini, masyarakat dapat menikmatinya tanpa memerlukan jaringan atau kuota internet untuk mendapatkan siaran-siaran TVRI, terutama di daerah, seperti halnya di Sumatera Utara. Siaran TV digital TVRI bersifat FTA atau free to air, di mana siaran TVRI yang dipancarkan untuk ditonton bersifat tanpa bayar atau gratis. Selain itu, siaran TV digital menghadirkan kualitas gambar yang bersih dan suara yang jernih. Kepala TVRI Sumatera Utara Tahrizal mengatakan sebagaimana peraturan Kominfo RI nomor 11 tahun 2021 terkait migrasi TV digital, TVRI Sumatera Utara sudah melakukan siaran TV digital di sejumlah wilayah di sekitar kawasan wilayah Danau Toba dan Tapanuli. Sedangkan di Kota Medan sudah dapat menikmati siaran siaran TVRI digital dari satuan transmisi terdekat dan pada tahun ini akan tuntas dilakukan. Di usia TVRI genap berusia 60 tahun seiring kesiapan menuju era digital dengan menghadirkan kanal khusus berbahasa Inggris yakni TVRI World sebagai upaya membangun citra Indonesia di kancah internasional. Pada penerapan ASO tahap 2 sejumlah wilayah akan terdampak seperti Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Binjai, dan Tebing Tinggi akan dialihkan ke TV digital paling lambat pada 25 Agustus dan ASO tahap 3 dilakukan pada 2 November 2022. Rahayu TVRI ke-60 tahun 2022. Semoga TVRI semakin berkualitas dan bermanfaat bagi semua dalam fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik bagi masyarakat Indonesia. Dan mari kita sukseskan peraturan Kominfo nomor 11 tahun 2021 terkait migrasi TV digital, di mana saat ini TVRI telah migrasi dari TV analog menjadi TV digital. Pemirsa, Museum Bahari memiliki cerita dan sejarah awalnya perdagangan dunia masuk ke Indonesia sebagai gudang penyimpanan rempah-rempah berusia ratusan tahun lamanya. Gudang sejarah penyimpanan rempah-rempah berada di kawasan perairan Indonesia, dikelola oleh pemerintah ini sebagai destinasi wisata, memiliki koleksi kebaharian Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Penuh semangat dan rasa penasaran, langkah saya semakin pasti menyusuri jalan mengikuti tembok putih kokoh di sebelah saya. Ini dia, Museum Bahari. Bangunannya masih sangat otentik ya. Tapi kalian nyangka gak sih, gedung ini sudah berusia ratusan tahun loh. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, hayu kita explore Museum Bahari. Let's go! Tapi perjalanan saya mengeksplorasi Museum Bahari ini tidak sendiri. Kenalin nih, pemandu museum yang kece satu ini namanya Chris. Jadi Museum Bahari ini dahulunya merupakan gudang rempah-rempah. Jadi dibangun sama Belanda yang dahulunya tuh digunakan sebagai tempat untuk mengepak, kemudian untuk menyalurkan rempah-rempah yang ingin dibeli nih sama bangsa asing. Gitu. Awal mula dibangunnya itu sekitar tahun 1600-an, tapi baru benar-benar menjadi gudang itu sekitar tahun 1719. Chris akan membawa saya lebih dekat dengan gedung yang dahulu menjadi penyimpanan barang dagang utama VOC di Nusantara. Wah, luar biasa ya.
Masih menyusuri lantai 1 museum ini saja, saya sudah dibuat kagum. Koleksi alat pelayaran, teknologi pelayaran, dan miniatur kapal asing yang pernah singgah di Pelabuhan Sunda Kelapa ini membuat saya tercengang. Wow, keren banget. Saya jadi nambah ilmu baru nih. Tak sampai di situ saja, sekarang waktunya kita eksplor lantai 2 Museum Bahari. Ada apa aja sih di sana? Pasti nggak kalah keren nih sama koleksi yang ada di lantai 1. Yuk kita ke atas sobat. Terpesona. Sepertinya kata ini yang cocok saat melihat ruangan berisi patung-patung yang ternyata punya sejuta cerita. Terbayangkan banyaknya bangsa asing yang pernah menginjakan kakinya di Nusantara, mulai dari India, Cina, Arab, hingga kemunculan bangsa Eropa yang melakukan penjajahan untuk menguasai rempah-rempah Nusantara. Ini nih, salah satu bukti kekayaan Nusantara, rempah-rempah. Komoditi penting yang sangat laris di pasaran Eropa, hasil bumi Nusantara ini menarik banyak negara untuk melakukan perniagaan hingga menguasai Nusantara yang dianggap sebagai surga rempah-rempah. Ternyata, cerita yang dulu saya ketahui di masa sekolah tervisualisasikan melalui koleksi museum ini. Gak sia-sia ya dulu belajar. Sekarang saya baru ngerti nih karena ke Museum Bahari. Decak kagum saya saat melihat keberadaan Museum Bahari ini bukan sekedar pada koleksi kemaritimannya saja loh. Ternyata perawatannya juga sangat ekstra. Pantas aja nih saya merasa nyaman banget. Meski sudah berumur ratusan tahun, namun koleksi-koleksi di sini dan kebersihan gedung sangat terjaga. Keren banget deh pokoknya. Rasa penasaran saya kini sudah terbayar. Perjalanan singkat saya menyusuri Museum Bahari menggoreskan kesan mendalam. Belajar mengenai sejarah bahari di museum ini membuat saya semakin mengenal Indonesia yang sangat kaya akan kebahariannya. Karena kelautan menjadi cerita penting dalam terbentuknya Nusantara. Thank you banget Bang Pri. Ya, kita terus. Oke, siap, dadah. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman
Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan 2 pemuda yang tengah asik mengkonsumsi sabu di atas perahu nelayan di Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan. Ya, kedua terduga pengguna narkoba ini langsung diboyong ke Polres Pelabuhan Belawan beserta barang bukti alat hisap dan sejumlah senjata tajam. Kedua pengguna narkoba ini merupakan warga Medan Belawan yang tengah asik menghisap sabu di atas perahu milik nelayan di bantaran Sungai Deli, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Keduanya ditangkap usai Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggelar apel yang tak jauh dari lokasi penangkapan. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti alat hisap sabu, sebilah samurai dan sejumlah senjata tajam rakitan yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi kejahatan. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Harrison Manulang mengatakan keduanya ditangkap setelah petugas kepolisian bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam dan unsur kepala lingkungan melakukan penyisiran di lokasi rawan peredaran narkoba yang telah berulang kali digerebek petugas. Saat akan ditangkap, kedua terduga pengguna narkoba ini sempat membuang sabu ke sungai. Kami bersama Pak Camat, Pak Lurah, dan para keping melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Deli di bangunan-bangunan liar yang ada, dan kami menemukan ada 2 orang laki-laki sedang menggunakan sabu-sabu di atas bot atau perahu yang digunakan mereka sehari-hari untuk melaut. Jadi untuk proses selanjutnya kami boyong kedua orang tersebut ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya. Demikian. Kini kedua pengguna narkoba diboyong ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa dipimpin Kanit Reskrim Ibtu Oje Samosir membengkuk 2 pelaku pencurian HP di Jalan Dahlan Tanjung, Dusun 2, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pada saat ditangkap, pelaku sempat dihajar warga, namun pihak kepolisian berhasil mengamankannya. Kedua pelaku berinisial B, warga Dusun 2 Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, dan A, warga Dusun 3 Desa Dagang, Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa. Kapolsek Tanjung Morawa AKP Firdaus Kemit mengatakan, unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa telah mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana pencurian 1 unit HP merek Oppo Reno 5 yang dilakukan oleh pelaku A dan B. Kejadian berawal ketika korban datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli nasi bungkus. Kemudian korban meninggalkan HP-nya di dashboard sepeda motornya. Pada saat korban di dalam rumah makan, korban melihat salah satu pelaku mengambil HP dari dalam dashboard sepeda motornya. Kemudian korban langsung mengejar salah satu pelaku dan berteriak minta tolong. Pada saat itu tim Opsnal Polsek Tanjung Morawa sedang melintas di tempat kejadian mendengar teriakan korban dan langsung saja tim Opsnal membantu korban bersama warga mengejar pelaku dan tertangkap. Kemudian kedua pelaku beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Morawa. Menurut keterangan dan data yang kita peroleh, mereka pernah melakukan tindak pidana yang sama dan sudah menjalani hukuman. Untuk pelaku dijerat pasal 363, subsidiar 362 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijebloskan ke dalam sel tahanan Polsek Tanjung Morawa untuk proses penyidikan. Kedua tersangka dikenakan pasal 363 ayat 2, subsidiar 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jajaran Polres Tanah Karo, khususnya Polsek Munte, mengamankan pelaku tindak pidana perjudian. Para pelaku ini ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan barang bukti uang beserta alat tulis nomor. Pelaku tindak pidana perjudian jenis togel di pedesaan yang diamankan berinisial RUT, warga Kecamatan Munte, Kabupaten Karo. Dari tangan pelaku turut diamankan barang bukti uang sebanyak Rp703.000 beserta alat tulis dan blanko kosong untuk nomor togel. Pelaku ditangkap di sebuah kedai kopi di Desa Munte berdasarkan laporan masyarakat yang resah akan praktik perjudian. Kemudian dilakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Kapolsek Munte AKP J. Malo mengatakan penangkapan ini sebagai kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh petugas kepolisian mengenai persoalan perjudian dan tindak pidana lainnya.
Dari pemeriksaan pelaku sudah setahun terakhir menulis togel dengan omset perharinya sekitar 700.000 sampai 1 juta rupiah. Barang bukti yang kita amankan berupa uang sebesar 703.000, blok nomor tebakan yang berisi 3 blok, yang belum berisi 8 blok beserta alat tulis. Yang kita diduga pelaku praktik judi tersebut kita persangkakan pasal 303 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku bersama barang bukti diamankan di Polsek Munte dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Seorang tahanan di Polres Tebing nyaris kabur dari keamanan petugas usai menjalani pemeriksaan saat hendak dimasukkan di sel tahanan Polres Tebing Tinggi pada Rabu siang kemarin. Tahanan tersebut berhasil diamankan oleh petugas karena terjatuh di depan pintu masuk Polres Tebing Tinggi. Usai menjalani pemeriksaan dan hendak dibawa ke dalam ruangan sel tahanan, seorang pria tersangka tindak pidana bernama Basir Nasution, warga Jalan Profesor HM Nyamin, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kota Tebing Tinggi, berupaya melarikan diri pada saat petugas lengah. Terlihat kalau pelaku tahanan ini tanpa diberikan pengamanan dengan kedua tangan diborgol. Beruntung pada saat hendak kabur, pelaku sempat terjatuh dan tersungkur di depan pintu masuk Polres Tebing Tinggi. Melihat kejadian tersebut, petugas yang berjaga di pos penjagaan langsung bergegas mengamankan pelaku dan langsung dibawa untuk dimasukkan ke sel tahanan. Kejadian ini diduga akibat lemahnya pengamanan yang dilakukan oleh pihak Polres Tebing Tinggi terhadap para tahanan dengan tidak memakai borgol pengamanan pada saat hendak menjalani pemeriksaan. Informasi yang didapat di lokasi, tahanan yang sempat kabur ini diduga merupakan pelaku tindak pidana kasus pencabulan yang kemarin sore diamankan warga pada saat usai melakukan aksinya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, yang saat ini masih menjalani proses pemeriksaan. Usai pelaku diamankan petugas, kejadian ini pun sempat terlihat oleh Kapolres Tebing Tinggi dan Kapolres pun langsung memerintahkan anggotanya untuk pelaku dimasukkan ke sel tahanan. Selanjutnya Kapolres langsung meninggalkan lokasi. Hingga kini belum ada keterangan yang diberikan pihak Polres Tebing Tinggi. Seorang wanita yang sedang berjalan kaki sendirian menjadi korban penjamretan di Kota Medan. Kalung yang digunakan wanita tersebut ditarik paksa saat berjalan di komplek perumahan sepi. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga di Jalan Swadaya, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, terlihat seorang wanita bernama Vera, usia 32 tahun, sedang berjalan sendiri dari warung menuju rumahnya. Tiba-tiba dijamret oleh seorang pemuda. Sontak aksi penjamretan kalung tersebut membuat korban berteriak dan mencoba mengejar pelaku yang mengendarai motor metik tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, unit reserse kriminal Polsek Medan Labuhan berhasil membekuk pelaku di kawasan Medan Marelan dengan barang bukti 1 unit sepeda motor dan topi yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Kadit Reskrim Polsek Medan Labuhan Ibtu Agus Purnomo mengatakan pelaku berinisial DR 21 tahun telah mengikuti korban sejak di depan komplek perumahan dan beraksi saat suasana perumahan kompleks sepi. Motif pelaku penjamret kalung korban untuk dijual sebagai ongkos pergi ke Malaysia. Sudah kita amankan 1 orang pelaku percobaan pencurian yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2022. Tepatnya di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Pelaku berinisial DR, berusia 21 tahun dan tidak bekerja. Motif pelaku melakukan perbuatan tersebut membutuhkan uang untuk berangkat ke Malaysia. Artinya pelaku modusnya seperti apa, Bang? Pelaku modusnya diikuti korban dari belakang di tempat yang sepi karena ada kesempatan pelaku langsung melakukan perbuatan percobaan pencurian. Dengan mengalami luka cakar di leher, korban telah membuat laporan atas kejadian tersebut. Sementara pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Polsek Medan Labuhan dan pelaku terancam kurungan 5 tahun penjara. Nekat mencuri komponen perangkat tower seluler, 2 pemuda di Deli Serdang, warga Dusun 1, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, ditangkap polisi. Salah satu pelaku yang ditangkap merupakan residivis dengan kasus yang sama.
Dua pemuda ini bernama Mulyanto dan Ahmad Andri terlihat tertunduk lesu pada saat digiring oleh tim Reskrim Polsek Batangkuis. Keduanya ditangkap karena telah melakukan pencurian perangkat tower seluler provider telepon. Kejadian berawal dari laporan masyarakat pada hari Minggu 21 Agustus 2022. Diketahui dua orang pemuda hendak melakukan pencurian komponen perangkat tiang tower seluler di salah satu provider di Dusun 2 Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis. Mendapat laporan tersebut, tim TK Polsek Batangkuis langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di lokasi. Dan benar, kedua pelaku sedang melakukan aksinya mengambil komponen perangkat tiang tower seluler. Kemudian tim langsung menyergap dan menangkap kedua pelaku serta mengamankan barang bukti ke Mako Polsek Batangkuis. Kanit Reskrim Polsek Batangkuis Ibtu Rahmat R. Hutagaul mengatakan, kedua pelaku ditangkap atas laporan masyarakat yang curiga pada dua orang pemuda berada di lokasi tower seluler dan melaporkannya ke Polsek Batangkuis. Salah seorang pelaku yang ditangkap ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Receiver di tower itu, ini tower Huawei Excel. Nah, tower itu mempunyai receiver, jadi receivernya itu yang mereka potong, mereka ambil, dan rencananya mereka mau jual. Setelah kita selidikin bahwa si Anto ini pernah melakukan tindak pidana pencurian AC di wilayah Batangkuis ini juga, yaitu baru 2,5 bulan keluar dari lembaga. Atas perbuatan kedua pelaku ini dilakukan penahanan dan dijerat pasal 363 ayat 1 huruf 4E dan 5E dengan kurungan penjara selama 5 tahun. Ikan hasil tangkapan nelayan di Pasar Medan Utara mengalami kekurangan. Kalaupun ada, harganya mahal dan tidak terjangkau masyarakat. Kekurangan hingga membuat harga ikan mahal ini karena seratusan kapal penangkap ikan tidak melaut akibat ombak besar yang disertai angin kencang dan air di laut berubah menjadi keruh. Harga ikan yang biasa dikonsumsi masyarakat seperti ikan gembung kuring saat ini dijual per kilonya Rp55.000 yang sebelumnya hanya Rp30.000. Ikan gembung kedah per kilo dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 yang sebelumnya hanya Rp20.000. Ikan tongkol Rp35.000 yang sebelumnya harganya Rp20 hingga Rp23.000, sedangkan ikan selayang yang sebelumnya dijual hanya Rp18.000 hingga Rp22.000 saat ini harganya mencapai Rp30.000. Sementara ikan yang sering dikonsumsi bagi kalangan atas seperti ikan kakap merah, ikan jenahar, bawal, kakap putih, dan ikan bawal harganya mencapai Rp100.000 lebih. Para pedagang ikan di kawasan pasar-pasar di Medan Utara sangat mengeluh karena sepi pembeli. Banyak warga yang beralih dari ikan laut kepada ikan air tawar seperti ikan lele, ikan mujahir, dan ikan kepala nila atau yang lebih dikenal dengan sebutan ikan monja. Salah seorang nelayan yang berpangkalan di Gudang Arang, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Jebeh mengaku sudah 3 pekan ini tidak melaut karena cuaca buruk dan tidak bersahabat. Dan berharap sebagai nelayan semoga cuaca ini cepat pulih sehingga kami bisa kembali menangkap ikan dan masyarakat bisa menikmati ikan laut lagi. Ya, pemirsa, Taman Wisata Lausi Debuk-Debuk yang berada di Kota Wisata Brastagi terdapat objek wisata permandian air soda. Selain merupakan lokasi wisata, juga tempat sakral masyarakat melakukan ritual budaya yang dipercaya dapat menolak bala dengan tradisi yang disebut air pangir kulau. Pemandian air soda di Desa Daulu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo merupakan lokasi wisata yang dikenal dengan nama Sidebuk-Debuk dan dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengunjung dapat menikmati berendam di air soda hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Selain menikmati air soda, pengunjung juga dapat menikmati keindahan panorama Gunung Sibayak dengan kesegaran akan udara dari alam. Terdapat mata air yang langsung berasal dari Gunung Sibayak. Mata air dalam sumur ini merupakan tempat sakral masyarakat melakukan ritual tolak bala atau yang biasa disebut tradisi air pangir kulau. Konon katanya dengan berkunjung dan melakukan ritual bisa menolak bala dan mendapatkan rezeki. Menurut Kepala Pos Taman Wisata Alam Sidebuk-Debuk Bergiat Sembiring, objek wisata ini sudah dikelola oleh pemerintah dan banyak masyarakat yang datang berkunjung selain menikmati air soda yang dapat menghilangkan penyakit kulit juga lokasi sakral adat budaya Karo. Karo itu mulai dari terbitnya bulan
sampai dengan bulan purnama itu banyak orang berpangir kemari karena menurut orang kalau kepercayaan pribadi lepas pribadi, maka pangir kulau itu setelahnya melepaskan penyakit-penyakit, melepaskan semua yang lelah. Itulah tujuannya mereka kemari. Tradisi air pangir kulau ini sudah dikenal masyarakat luas, bahkan banyak pengunjung yang datang dari luar daerah Kabupaten Karo untuk melakukan ritual tradisi ini. Pemirsa, kawasan Danau Toba, salah satu destinasi wisata internasional di Indonesia, tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang indah, namun juga terkenal sebagai zona produksi kopi berkualitas tinggi. Seperti di Kabupaten Toba, beragam jenis varian kopi tumbuh subur di sekitar Danau Toba. Sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Toba dari sektor pertanian, ada 3 jenis tanaman unggulan seperti padi, jagung, dan kopi. Kabupaten Toba merupakan salah satu wilayah penghasil kopi terbaik di Sumatera Utara yang sudah mengekspor kopinya ke luar negeri. Secara geografis, Kabupaten Toba terletak di ketinggian 900 meter sampai 2.200 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Danau Toba. Kadis Pertanian Kabupaten Toba, Tonggap Hasoloan Sitorus mengatakan bahwa tanaman kopi salah satu potensi dan prospek besar yang perlu dikembangkan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Toba telah melakukan pembinaan dalam memberdayakan para petani kopi yang nantinya dapat menjadi produk UMKM unggulan. Saat ini ada di 8 kecamatan kelompok tani binaan Dinas Pertanian yang telah mulai mengemas kopi menjadi produk UMKM yang siap dipasarkan. Sesuai dengan perkembangan di Kabupaten Toba, kita mempunyai 4 unggulan. Ya, dari sektor pertanian ada 3. Pertama tanaman padi, kedua tanaman jagung, yang ketiga kopi. Ini merupakan tanaman yang sangat-sangat baik ditanam di Kabupaten Toba. Dan kita harapkan prospeknya ini juga sangat besar di kemudian hari. Dan kita sudah mempunyai binaan di Kabupaten Toba, beberapa produksi kopi yang ada di sana kita bina sampai dengan kita bukan hanya sampai produk artinya produksi, tapi kita juga sampai end product. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.